Analis Anggaran Indonesia. Apa kabar Sobat AI semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama acara Disangga, diskusi analis anggaran Indonesia. Bersama saya, Ayu Paramita Sari, analis anggaran ahli muda di DJA. Kali ini saya mempunyai 3 tamu spesial di acara Disangga, yaitu 3 Sri Kandi AAI. Kita mulai saja ya berkenalan dengan mereka. Dari ujung silahkan. Halo, nama saya Gesti, biasa dipanggil GG. Saya analis anggaran ahli pertama di Direktorat Jenderal Anggaran. Halo Sobat AI, saya Anin Diakunia Putri atau biasa dipanggil Anin. Saya analis anggaran ahli muda di DJA. Hai, saya Fitri Nurmalasari, biasa dipanggil Fitri. Saya analis anggaran ahli pertama di DJA. Tanpa berlama-lama, mari kita bikin acara yang seru dengan kali ini kita akan buat acara battle antara ketiga orang. Sudah siap belum? Deg-degan. Siap ya. Deg-degan. Kalau di dunia pewayangan itu, Sri Kandi dijelaskan sebagai seorang wanita yang cantik dengan strategi perang yang hebat. Nanti kita lihat mereka. Sesuai nggak ya namanya dengan Sri Kandi AA? Boleh. Sebelumnya, boleh nggak teman-teman? Sebelum menjawab, kita pakai yel-yel nih. Mungkin dari Mbak GG mau pakai yel-yel apa ya? Buat belnya gitu. Iya, betul. Oke, Oke, kalau Mbak Anin seperti apa? Aku apa ya? Gini deh. Lalalala. Kalau Mbak Fitri? Ting tong, ting tong. Oke, siap ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama. nanti pas jawab cepet-cepetan bel. Ya. Oke. Aduh, Jadi deg-degan. sistemnya nanti siapa yang mau jawab pakai belnya masing-masing ya. Saya Sip. akan memilih siapa yang akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Sudah siap? Siap. Sudah siap belum? Siap nggak siap harus Bismillah. Oke, pertanyaan yang pertama. Jangan mengalah, jangan mengalah. Oh, Apakah kepanjangan dari RSPP? Lalalala. Silahkan Mbak Anin. RSPP adalah Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Betul, 1 poin buat Mbak Anin. yeah. Yang kedua, ini kayaknya perlu hitung-hitungan nih teman-teman. Apabila pada suatu tahun anggaran total pendapatan negara adalah 1.900 triliun dan total belanja negara adalah 2.700 triliun serta pembayaran bunga utang adalah 400 triliun, berapakah surplus atau defisit keseimbangan primer pada tahun anggaran tersebut? Ayo, siapa? Ibu-ibu biasanya jago ngitung nih. Belanja, bayar utang. Lalalala. Ini pakai hitung-hitungan gini ya. Kalau emak-emak kalau ke pasar deh. Betul betul. Timbangan primernya 400 triliun. Betul sekali. 2 poin. Hebat. Pertanyaan ketiga. Sudah siap ya teman-teman? Berapakah total target penerimaan PNBP dalam APBN tahun anggaran 2022? Triliun. Silakan Mbak GG. 300 triliunan. Tepatnya. 335,5 kayaknya sih. Iya, betul sekali. Poin buat Mbak GG. Jadi yang belum dapat Mbak Fitri ya. Ayo Mbak Fitri, kejar. Pertanyaan Masih nomor 4. Soal kasus ini ya teman-teman, mohon disimak. Pada tahun anggaran 2021, DJA melakukan pergeseran sebagian anggaran yang semula berasal dari RO Pagu Indikatif yang terdapat KRO Perencanaan dan Penganggaran Program Pengelolaan Belanja Negara kepada RO DIPA yang terdapat pada KRO dan program yang sama. Proses revisi anggaran tersebut menjadi kewenangan siapa? Tetut. Silakan Mbak Fitri. Coba ya. Aduh, mudah-mudahan benar. Kayaknya sih di KPA Mbak. Tapi Iya. tapi ada syaratnya nih. Syaratnya itu bahwa tidak boleh ada perubahan jenis belanjanya. Terus dia bukan pemanfaatan sisa kelola. Terus dia juga tidak menyebabkan perubahan di volume RO-nya. Maaf ya, benar apa salah? Yap, betul sekali. 1 poin buat Mbak Fitri. Lengkap. Kedudukan udah hampir sama nih ya. Pertanyaan kelima. Kode bagian anggaran untuk pengelolaan belanja subsidi adalah
99908. Tetot. Salah. 99907. Ya betul. Tadi Mbak Fitri diam-diam ya mengejar dia. Keserimpet, Bagus. keserimpet. Pertanyaan ke-6. Apa perbedaan hak PNS dan pertanyaan ke-6. Apa perbedaan hak PNS dan P3K menurut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara? Silakan Mbak Ani. Jadi perbedaannya kalau PNS itu akan mendapat jaminan hari tua dan jaminan pensiun, tetapi kalau P3K enggak. Ya, betul sekali. Menurut Undang-Undang ASN, PNS berhak menurut Undang-Undang ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Jadi jelas ya perbedaannya ada di jaminan pensiun dan hari tua. Pertanyaan selanjutnya, ayo Mbak Gege dan Mbak Fitri nih. Evaluasi kinerja anggaran reguler terdiri atas 3 aspek. Belum selesai. Sabar. Aduh. Sebutkan 3 aspek tersebut. Aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan Perdijen nomor 5 tahun 2021, dalam rangka penyediaan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi kinerja program penanganan PCPEN tahun anggaran 2021, pada level apa penandaan alokasi anggaran PEN dilakukan? Saya tetot. RO. Ya, Bener kah? sekarang kedudukannya hampir sama semua ya. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan terakhir nih. Sebutkan 2 macam tagging atau penanda anggaran yang terkait dengan perubahan iklim pada sistem informasi perencanaan dan atau penganggaran. Nah, Silakan, tagging mitigasi perubahan iklim, sama satu lagi tagging adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi ya. Iya betul sekali. Jadi sementara ini skornya untuk Mbak Gege 3, Mbak Anin 3 dan Mbak Fitri 3. Waduh hebat-hebat semua nih ya Sri Kandi DJA. Tapi kan nggak seru ya kalau kuis itu nggak ada yang menang gitu ya. Boleh nggak saya kasih pertanyaan untuk penentu nih ya? Gak usah yang susah-susah. Tadi kalau dari pengetahuan penganggaran teman-teman sudah menyimak, mereka bertiga semuanya jago. Walaupun ada yang ditempatkan di bidang APBN bisa menjawab semua, di PNBP pun bisa. Karena kompetensi analis anggaran itu semua sama rata, semua harus bisa menjawab dimanapun mereka ditempatkan. Pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan bonus sebenarnya. Bersiap. Kita sebagai analis anggaran itu kan tahu kita dinaungi sama organisasi profesi kita bernama AAI, Analis Anggaran Indonesia. Ini Sri Kandi AAI ini tahu nggak sih kapan tanggal lahirnya AAI? Kalau mau September. boleh ya saya kayaknya. kasih clue ya. Tahun kemarin tepat di pandemi itu AAI bikin kongres. Ayo. Ini September menentukan kayaknya. pemenang nih. Desember apa? Kongres biasanya akhir-akhir tahun. Gue sih bisa lupa. Oktober deh kayaknya. Tapi bisa September, bisa Desember. Ayo, September. September boleh. Oktober. Tanggalnya dong. September udah bener September. Oh, September. Nah, tanggal berapa? Tengah. Dikasih tahu. Loh, 15. Enggak, lebih. 16, 17, 18. Kasih tepuk tangan buat Mbak Putri. 2020. Iya betul. Tanggal lahir A itu 18 September 2020. Wah, ini pertemuan kita yang pertama ya dengan Sri Kandi AI, seru banget ini. Sobat AI, kami sudah menyediakan 2 hadiah untuk pemenang kuis AI kali ini. Pertanyaannya adalah, seperti yang sudah saya sampaikan,
Dari ketiga Sri Kandi ini, ada salah satu Sri Kandi yang sudah pernah mengisi acara Disangga, Diskusi Analis Anggaran Indonesia, yaitu Mbak Anin. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 judul episode Disangga di mana Mbak Anin menjadi narasumbernya. Sobat AI bisa menuliskan jawaban yang benar di kolom komentar. Nanti 2 pemenang yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari panitia. Oke Sobat AI, akhirnya kita sampai di akhir acara. Kami 4 Sri Kandi dan AI mengucapkan Selamat tahun baru dan selamat tahun anggaran 2022. Semoga pandemi segera berakhir dan ekonomi semakin pulih. Dadah!